Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba 'ibadihi al-muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil arabiyyil amin الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاللهم افتح علينا الفتح وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap para asatidzah, para hujjaj, hadirin sekalian yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para asatidzah dan hadirin sekalian. Sebelum kita mulai pembacaan kitab tafsir Jalalainnya, mari kita bacakan suratul Fatihah. Ya, insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihata liniyatil qabul tamami kulli hadratur rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwabal futuh abwabal ma'rifah bi jahi sarwalidi amnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa auladihi wa dzurriyyati ahli baitul kiram wal musannifai hadzal kitab al-imam Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Suyuti wa ila al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna. Wal mutallaqatu yatarabbasna, dan istri-istri yang ditalak, mutallaqah isim maf'ul ya, dia talaqa yutalliqu tatliqan, mutallaqah jamak muannas salim, istri-istri yang ditalak, yatarabbasna, mereka yatarabbasna menunggu maknanya liyantazirna. Jadi nunnya di sini sebut nun niswah ya, karena hunna dia fa'il, dia kembali kepada mutallaqat sebagaimana yatarabbasna, ay liyantazirna, menunggu dengan menahan bi anfusihinna, dirinya, anin nikah, untuk menikah lagi, salasata quru'in, 3 kali quru', tamdi min hina talaqi, yang berlalu dari sejak tolak, jatuhnya talak atau cerai yang dilakukan suami. Hadirin, ini masuk dalam fikih bab munakahat ya, tentang masalah talak, di mana dalam ayat ke-228 di sini ini menjelaskan tentang
iddahnya wanita secara normal. Ya, secara normal. Karena nanti ada disebutkan kalau yang udah menopause masih kecil, iddahnya 3 bulan. Ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Yang belum hubungan suami istri sudah ditalak, tidak ada iddah, ya. Nah, di sini 3 kali quru. Ini pembahasan quru, ya. Masalah talak sebelumnya kita ulang, mungkin pelajaran-pelajaran kita dahulu ya, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah. Jadi talak itu termasuk hal yang kalau bercanda pun jatuh. Makanya hati-hati itu, ya. Jadi kita kasih tahu kita punya anak, ya, ponakan, saudara. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat talaqu wa raja'ah. Ada 3 hal, ya, jidduhunna jiddun, bebenarannya jadi, bercandaannya jadi juga. Jadi andai ada seorang suami, dia berkata sama istrinya, "Neng, kamu saya cerai ya. Kamu saya cerai." Jatuh itu 2 kali lagi. Ya, abang bercanda gitu. Jatuh itu. Jangan sampai dibuat bercanda itu, ya. Kalau yang sering nanya sama saya, "Ustaz, kemarin saya saking marahnya nih, saya khilaf, saya ceraiin istri saya." Berapa kali bang? Kemarin saking marahnya, ya pagi saya ucapin, siang ucapin, sore ucapin. Ya Allah, udah 3 kali. Udah bain itu. Ya, ya. Bain kubro lagi. Nah, bukan bain sugro. Ya Allah. Ini hadirin. Tapi saya khilaf Ustaz, saya dalam keadaan marah, tetap jadi jatuh itu. Ini penting, jadi memang buat mungkin anak-anak kita yang memang sekolah umum, ya, mesti kita kasih tahu ini masalah seperti ini. Ngomong segala macam ngomong, asal jangan ngomong talak aja. Jangan ngomong talak aja pokoknya. Kalau ngomong talak jatuh, mau lagi marah, lagi bercanda. Nah, ini ya. Adapun sigot talak itu ada 2 macam ya, ada 2 macam. Ada sharih, ada kinayah. Ada sharih, ada kinayah. Sharih itu tegas, jelas, enggak bermakna lain kecuali talak, cerai, putus, ya. Seperti ada suami bilang, dia ngomong sama istrinya nih, "Saya cerai kamu. Ya, saya talak kamu. Saya putus hubungan kita." Ini sorry, udah jatuh itu. Tapi kalau kinayah, lagi marah ini suami, dia ngomong, "Udah kamu pulang ke rumah orang tua kamu." Nah, pas udah bayan tanya, "Bang, waktu abang ngomong saya harus pulang ke rumah orang tua, abang niatnya talak apa bukan?" "Enggak, saya cuma nyuruh pulang doang." Jadi kalau gini, ala niyatil lafidh, sesuai dengan niat yang melafazkan, tidak jatuh talak. Itu namanya kinayah, ya. Kalau kinayah membutuhkan niat dari si suami, dari yang melafazkan, membutuhkan niat. Tapi kalau sorry nggak perlu niat, ya. Tadi disebut walaupun bercanda tetap jatuh, nah, ya. Nah, talak itu sendiri ada talak roja'i, ada bain. Bain ada bain sugro, ada bain kubro. Kalau roji'i baru talak 1, talak 2. Nah, nanti ayat selanjutnya tuh, at-talaqu marratan fa imsaku bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ayat selanjutnya itu menjelaskan, ya. Jadi kalau 1, 2 masih bisa balik.
Cuman kalau sampai habis iddah jadi bain sughra. Kalau mau balik, misalkan udah 3 kali. Kalau kita mazhab Syafi'i, quru ini bermakna suci. Masa suci. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi, kebalikannya. 3 kali haid. Tuh beda tuh. Bisa beda ya, sebab ini kan ya zonni, bukan qat'i. Kalau qat'i udah nggak boleh berbeda kan. Qat'i artinya tegas, jelas, dalil yang pasti. Ya. Dalam masalah syariat disebut dengan usul. Kalau zonni masuknya ke furu. Ini masalah furu, mafi muskilah, nggak ada masalah. Ya, perbedaan. Nah, kecuali yang udah tegas, jelas. Nah, itu maka muncul ya. Emang boleh beda-beda gitu, Ustaz? Ya boleh. Zaman Nabi ada gak sahabat yang berbeda pendapat? Ada. Terus Nabi benerin yang mana? Dua-duanya benerin. Pernah dengar? Ada 2 kelompok sahabat berbeda pendapat di zaman Nabi. Kemudian Nabi benarkan kedua-duanya. Pernah dengar? Nah, masalah apa itu? Sholat asar. Pada peristiwa perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit, sama aja tuh. Khandaq sama Ahzab sama ya. Dinamakan Ahzab karena bergabungnya kelompok-kelompok kafir yang memusuhi umat Islam, mulai dari Yahudi, dari kabilah Qainuqa, Nadir, Quraisyah, kemudian bergabung dengan orang musyrik Makkah, kabilah-kabilah Arab, bersatu padu, termasuk daripada orang munafik, menyerang, menggempur, mengepung kota Madinah. Sehingga ada satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengusulkan Nabi untuk membuat parit ya yang mengelilingi kota Madinah kecuali belakang kota Madinah karena nggak bisa dimasuki karena bukit batu yang sulit untuk dijelajahi oleh musuh. Jadi di hadapannya aja ini dibuat parit biar supaya musuh tidak dengan mudah masuk ke kota Madinah. Nah itu karena banyak luar biasa musuh yang menyerang ya sampai-sampai ketika itu terjadi juga peristiwa Nabi mengkodok sholat asar. Sayyidina Umar ngomel-ngomel, emang dasar orang musyrik saya belum sembahyang asar ini sampai asar diserang. Nabi mengatakan, Umar, saya juga belum sholat asar. Nah, ketika itu dimasuk maghrib. Sahabat dan Nabi pun sholat maghrib. Sholat asar di waktu maghrib. Namanya apa tuh? Qodok. Ya, karena sudah berada di luar waktunya. Ya, udah selesai perang Ahzab. Nabi pulang menjelang. Ya. Nyala tadi. Habis ya. Menjelang zuhur, Nabi mau bersih-bersih segala macam, sholat zuhur, malaikat datang. Ya Rasulullah, kami bangsa malaikat belum meletakkan senjata kami. Kami diperintahkan Allah menuju perkampungan Bani Quraisyah untuk menggetarkan hati mereka. Akhirnya Nabi pun mempersiapkan pasukan. Ada satu hadis ya, titah Nabi, sabda Nabi kepada para sahabat, para pasukan, la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraisyah. Jangan salah seorang dari kalian, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Ini sabda Nabi. Apa pesan Nabi? Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Itu perkampungan Bani Quraisyah kalau jalan habis zuhur, kalau jalannya cepat, nggak lambat, asar udah sampai. Tapi kalau berlambat-lambat, istirahat dulu lah, apa dulu, bisa lewat asar, bisa sampai maghrib. Nah, di tengah perjalanan, ada sekelompok sahabat sholat asar. Ditegur oleh sahabat yang lain. Antum kagak denger Nabi ngomong.
Nabi sabdanya kan Nabi udah pesan sama kita, jangan sholat asar kecuali perkampungan Bani Quraizo. Ini kita belum sampai, ngapa sholat di tengah perjalanan? Kata sahabat yang sholat, Nabi nyuruh kayak gitu bukan ngarang kita sholat di pertengahan jalan. Itu maknanya Nabi nyuruh kita agar segera, jangan lambat. Biar asar udah sampai. Berarti kelompok yang salat memahaminya secara mafhum, tersirat. Secara makna mafhum atau tersirat. Wah, kalau kami tetap nggak mau sholat di pertengahan jalan, di perkampungan Bani Quraizo aja. Nah, berarti memahaminya mantuk, secara tersurat. Kan beda tuh. Beda gak tuh? Beda kan? Ada dua kelompok beda. Ketika udah selesai, pulang, sampailah berita itu pada Nabi. Nabi gak menyalahkan kedua-duanya. Dibenerin kedua-duanya. Artinya, perbedaan pendapat itu di zaman Nabi. Begitu, ya banyak sekali ya. Kalau pakai kitab kan, jadi menurut saya, nah terhindar dari omongan kayak gitu. Lah kita siapa? Orang awam kita. Nah, kita harus ikut yang namanya mazhab, sebab makna mazhab adalah alur pemikiran seorang imam mujtahid, ya mujtahid mutlak terutama dalam mengistimbat hukum dari sumbernya. Jadi kalau kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, berarti kita memahami ayat Al-Quran, ayat ahkam atau hadis ahkam dengan analisa Imam Syafi'i. Tuh. Kenapa? Ya iyalah, Al-Quran yang suruh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Karena hadirin memang banyak sekarang menurut saya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Lah kitab banyak banget, kitab ulama tulis. Ngapain kita lihat kitab? Jangan kata kita lah, kita siapa? Iya. Emang udah bisa bedain muhkamat, mutasyabihat, mufassal, mubayyan, nasikh, mansukh, am, khas. Puyeng belajar usul fikih. Bukalah kitab ya. Kenapa? Ada ancaman dari Nabi. Apa kata Nabi? Man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadisnya mutawatir. Ya, kalau sahih kan hadis ahad. Ini udah mutawatir nih hadis. Ya, Masya Allah, artinya mutawatir itu dalam tiap tobakoh tidak kurang dari 9 perawi. Ya, nah, jadi hadirin, kata Nabi, barang siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran apa? Berbicara tentang Al-Quran, menafsirkan Al-Quran semata-mata akal, tanpa didasari dengan disiplin ilmu syariat yang memadai, nggak paham nahu, nggak ngerti sorof, nggak paham balagoh, itu yang pertama, yang bahasa dulu deh. Nggak ngerti, terus bicara tentang Al-Quran. Ya, apa? Ancaman Nabi. Maka bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Alhamdulillah kita pakai tafsir. Insya Allah selamat paham kita. Nah, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, baik kita lanjutkan hadirin. Jadi talak roji'i demikian tuh. Kalau ditunda-tunda rujuk airnya udah habis iddah, nah masuknya bain sugro. Tapi masih tetap bisa balik, tapi dengan nikah baru gitu. Kalau udah bain sugro. Tapi kalau udah bain kubro, udah talak 3, udah talak 3 atau li'an ya. Ini kalau udah bain kubro nggak boleh menikah lagi, nggak boleh rujuk kecuali si istri, mantan istri udah menikah lagi, udah dicerai sama suami yang barunya, udah lewat masa iddahnya, baru boleh balik lagi. Tuh, jangan sampai nyesel 7 turunan tuh. Pokoknya kalau lagi marah, ngomong yang lain dah, jangan ngomong talak aja dah. Ya. Emang talak nggak boleh Ustaz? Ya kan kata Nabi, abghadul halal indallah at-talaq. Ya. Perkara halal yang dibenci Allah itu talak. Tapi kalau talak dosa gak? Ya dilihat dulu perkaranya. Ya. Kenapa?
Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, main talak-talak aja. Ya Allah. Kenapa? Begini, rata-rata hadirin, mungkin kita juga memperhatikan ya di masyarakat, kedurhakaan anak itu umumnya salah satu sebab adalah perceraian orang tua. Kok bisa Ustaz? Kalau dia belain emak, berarti dia durhaka sama abah. Kalau dia belain abahnya, dia durhaka sama emaknya. Kan begitu. Kalau orang tuanya pecah nih, dia mau pihak yang mana nih? Nah, kalau di pihak emaknya, durhaka sama abahnya. Tuh, ya. Jadi kesimpulannya yang menikah ya, dunia akhirat. Ya. Kan ada pantun orang dulu tuh. Kalaulah abang pergi ke hulu, tolong petikkan bunga kemboja. Kalaulah abang mati dahulu, tunggulah adik di pintu surga. Wah. Ini belum nyampe Kiai. Udah sehidup semati gitu tuh. Lagian orang kita kalau nyari cinta sejati, biasanya orang kita simbolnya apa? Romeo dan Juliet. Padahal Romeo dan Juliet belum pernah nikah. Orang belum nikah udah mati. Romeo dan Juliet kan belum nikah tuh. Habis itu Qais dan Laila sama, belum nikah itu, udah keburu gila. Qais udah keburu gila. Kalau mau yang namanya simbol kesetiaan Nabi, karena di sini 12 Ustaz. Ya Nabi lah, kenapa demikian? Sebab pernikahan Nabi itu semua ada hikmah. Ya, cinta Nabi kepada Siti Khadijah, Masya Allah. Nabi 25 tahun bersama Siti Khadijah, tidak ta'adud, nggak poligami. 25 tahun. Saya bukan nolak poligami ya, bukan. Ya, yang mau poligami silahkan gitu. Saya bukan nolak. Kita bicara tentang pribadi Nabi ini. 25 tahun kagak nikah. Emang kenapa Ustaz? Kan kalau pikir-pikir Nabi ganteng. Ya kan? Ganteng, Masya Allah. Orang Nabi itu 50%-nya. Yang 25% Nabi Yusuf. 25% lagi Ustaz, dibagi-bagi ini kita nih. Gak tahu nih kita 00 sekian persen. Gantengnya tuh. Nabi SAW terus sampai wafatnya Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah wafat 2 tahun kagak menikah. Duda 2 tahun. Ada gak kira-kira yang tahan 2 tahun gak nikah? Nabi 2 tahun gak nikah. Nikah-nikahnya lagi sama siapa? Sama Saudah binti Zam'ah dan Sayyidatina Aisyah. Itu hidup serumah justru sama Saudah. Saudah tahu Saudah? Mohon maaf dengan tidak mengurangi kemuliaan Siti Saudah binti Zam'ah. Beliau ini orang Sudan. Mohon maaf, beliau pendek, hitam, gemuk. Nabi seganteng-gantengnya orang. Kira-kira kalau mau cari bini lagi, yang perawan apa yang janda? Siti Saudah itu anak yatimnya 13. Umurnya 60 lebih. Contoh tuh ya begitu ya. Ampun deh. Kan yang perawan kan cuma Siti Aisyah doang. Ya. Ya, saya bukan anti poligami ya. Jadi saya cuma bicara tentang sirah nabawiyah aja. Ya, jadi masukan, ya Allah. Sampai-sampai kata Siti Aisyah gini, saya sih nggak cemburu sama istri-istri Nabi yang lain. Saya cemburu cuman sama nenek-nenek doang. Saya nggak pernah lihat dia, cuman saya cemburu banget. Bagaimana saya nggak cemburu? Nabi hampir tiap hari Khadijah lagi. Tuh. Bahkan sampai meninggalnya Siti Khadijah masih disebut. Kalau lagi potong kurban kurban sedekah nih, kambing sedekah, disuruh kasih temennya Siti Khadijah. Nih kasih temen ibu kamu yang dulu. Siti Aisyah suatu lama-lama cemburu. Ya Rasulullah, Allah telah nenek dengan seorang gadis yang cantik, yang masih muda. Allah tidak pernah menggantikan Siti Khadijah dengan siapapun. Dia beriman ketika orang lain banyak yang belum beriman. Dia membantu katanya ketika orang lain pada bantuan. Dan dia memberikanku anak. Karena memang Nabi cuma dari Siti Khadijah doang. Dari
ya Kibtiyah Maryah cuman satu ya, yang dari Sayyidatina Khadijah. Nah, demikian hadirin. Jangan sampai ada yang namanya talak begitu, ya. Dunia akhirat. Kalau istri nggak, ya kita nggak demen sama istri, ada sifatnya, ada kekurangannya. Begitu juga banyak kurangnya, begitu. Jadi ya kita lihat anak-anaknya, dunia akhirat. Pokoknya ya kita doa banyak-banyak ya. Kita lanjutkan. Jadi jam'u qur'in. Quru ini jamak dari jam'u de mudhafun qur'in ya. Jamak dari bi fathil qaf, fathahkan huruf qar. Wa huwa at-tuhru awil haidu. Maknanya masa suci atau masa, ya. Kalau kita Syafi'i memahaminya suci. Nah, makanya ya dianjurkan jangan sampai mentalak istri dalam keadaan haid. Nah, maka ada talak sunni, ada talak bid'ah. Bukan bid'ah pengertiannya dalam yang kita pahami ya, bukan. Talak sunni itu sebagaimana talak yang dianjurkan. Maksudnya bukan dianjurkan talak kalau misalkan sudah tidak lagi ketemu, ya, udah nggak bisa seia sekata deh. Ibarat ikan cupang kalau di satu, kalau udah begitu, oh udah pisahin deh. Kalau udah begitu, udah nggak bisa deh, ya. Nah itu talak keadaan suci. Kenapa? Sebab kalau dalam keadaan haid belum kehitung tuh kalau haid. Nah kalau haidnya udah selesai, masuk masa suci baru kehitung. Berarti kan jadi lama, begitu. Nah makanya, tapi Ustadz jatuh gak mentalak wanita dalam keadaan haid? Jatuh tetap jatuh, ya, walaupun dilarang. Kayak seperti ini. Jual beli azan Jumat sudah terdengar, sah jual belinya? Sah jual belinya. Tapi haram. Jual belinya sah tapi haram. Model begitu. Ya, kecuali yang kita jual barang teman nggak pakai izin, jual baru nggak sah tuh. Karena salah satu rukun jual beli milkutang, hak kepemilikan penuh, ya. Nah, kemudian qaulani itu ada dua qaul, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Hanafi 3 kali haid. Wa hadza fil madkhuli bihinna. Ini untuk yang telah madkhul itu bahasanya sopan, ya, madkhul. Makanya hubungan suami istri itu bahasanya didukhul, ya. Madkhul artinya udah dicampuri, udah berhubungan suami istri, ya. Yang telah dicampuri istrinya. Amma ghairuhunna, adapun selain mereka, artinya apa? Untuk istri yang belum dicampuri, ketika selesai akad nikah belum hubungan suami istri, fala iddata alaihinna, maka tidak ada iddah. Besok nih mau nikah boleh, nggak ada iddahnya, karena belum hubungan suami istri. Itu untuk yang belum hubungan suami istri. Tapi kalau sudah hubungan suami istri, 3 kali suci. Salah satu kuru, ya. Dalilnya apa? Liqaulihi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, fama lakum alaihinna min iddatin, ya, maka sekali-kali, ya, tidak atas mereka, maknanya iddah bagimu. Maksudnya apa? Tidak ada kewajiban atas mereka yang beriddah bagimu, ya. Jadi
ini perempuan ya tidak ada iddah, ilatnya tersebab belum dicampuri. Wa fi ghairil aisah, adapun untuk ya iddahnya orang wa fi ghairil aisah was saghirah, aisah saghirah ya kalau bahasa kita tuh menepos. Aisah maknanya apa? Menepos. Menepos itu udah enggak haid ya. Udah enggak tahu. Katanya sih 45 tahun udah ada menepos. Mungkin bisa kurang, bisa lebih. Mungkin kita tanya aja masing-masing. Apa istri kita meneposnya umur berapa gitu ya. Wasaghirah. Janjo wasaghirah. Nah, kalau untuk Aisyah dan Saghirah, fa'iddatuhunna salah satu ashur. 3 bulan. Beda. 3 bulan sama 3 kali suci beda. 3 bulan sama 3 kali suci beda. Kan beda-beda haid orang. Kan haid itu minimal sehari semalam. Umumnya 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Paling lama 15 hari. Paling lama. Kalau di atas 15 hari, istihadah namanya. Kalau masih ada keluar darah nih, istihadah. Dia harus mandi, dia harus sholat. Mandi wajib, wudu, sholat. Karena udah 15 hari, bukan darah haid lagi kalau udah di atas 15 hari. Ya. Salah satu ashur. Kemudian wal hawamil jamak dari hamil. Kok hamil nggak pakai tak marbutoh Ustaz? Kan perempuan muannas. Ya pasti yang hamil itu pasti perempuan. Kayak seperti haid nggak pakai tak marbutoh, udah pasti perempuan haid gitu ya. Hawamil itu jamak dari hamil. Wal hawamili fa'iddatuhunna ayyadha'na hamlahun. Wanita hamil maka iddah mereka sampai melahirkan anak. Kama fi suratit Talaq, sebagaimana ada dalam surah At-Talaq ayat 4. Surah At-Talaq ayat berapa? Ayat 4. Ayatnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Itu ayatnya. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita hamil, ahmal itu hamil. Ya. Wa ulat. Ya. Maksudnya ini isyarah kembali kepada para wanita, para istri. Istri yang sedang hamil itu iddah mereka ayyadha'na, sampai melahirkan hamlahun, janin, anak mereka. Sampai melahirkan anak. Nah, sekarang ada yang salah paham. Apa salah paham? Wanita hamil di luar nikah, ketika dinikahi, taruh yang menzinahi, akhirnya mau tanggung jawab. Kemudian nikahi. Dibilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu At-Talaq ayat 4, sampai melahirkan anak. Nah, jadi alhamdulillah banyak dalam kitab-kitab fikih dijelaskan oleh para ulama. Saya awal dari pahamnya ketika mengaji Qalyubi wa Umairah Kanzur Raghibin dengan yakni Syekhuna Muallim Syafi'i Hadani di Al-Asyratus Syafi'iyah di Kampung Duku Gandaria ya. Setiap hari Sabtu jam 9:30 sampai jam 10:30 itu. Setiap hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu itu kita mengaji Kanzur Raghibin, dibahas. Jadi dijelaskan ini ayat buat wanita yang punya suami. Karena sedang membahas tentang iddah. Wanita punya iddah karena ada akad. Kalau nggak pernah akad, kagak ada iddah. Akad nikah belum pernah, ya kagak ada iddah.
Ulama mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Adanya kayak nggak ada. Si jabang bayi wala waris, wala wasiat, wala nasab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kita doa deh. Banyak-banyak tuh. Makanya kita ajarin anak kita ya dari kecil lagi cebok baca. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu wah kalau udah naudzubillah min dzalik ya. Udah nasab. Kalau dia anak laki nggak pakai wali. Nah kalau anak perempuan mesti ada apa? Wali. Walinya siapa Ustaz? Nah kalau yang udah nggak ada wali macam gini kasus ini, as-sultan waliyyu man la waliya lahu. Udah ke pemerintah deh. Sultan deh, umara deh. Pihak KUA ya. Nah, ke penghulu deh. Ustaz, malu dong Ustaz. Begini, saya bukan ngajarin nggak bener ya. Triknya begini. Jadi kita mesti kasih tahu, enggak pokoknya saya harus jadi wali. Bang, kamu ini nikahin dia udah berapa bulan kandungan? Ya baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Lahir di bulan keberapa? Lahir di bulan ke-9. Ya kagak bisa. Kok nggak bisa? Ada dalam Al-Quran ya, itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapi, waktunya nih dari mengandung, awal mengandung sampai menyapi selesai menyusui itu 30 bulan. 30 bulan. Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kemudian dalam surah yang lain, Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amain. Dan menyapi 2 tahun. Jadi menyapi masa menyusui berarti selama 2 tahun. Kalau udah 2 tahun sapih deh tuh. Sebab kalau nggak disapi 4 tahun masih nyusu. Tuh anak tuh. Ada gak? Ada tuh. Kalau nggak disapi 2 tahun, udah terus. Bablas. Ya, 2 tahun sapih deh. Kan fi amain 2 tahun. Dihitung di sini caranya. Masa mengandung sampai menyapi 30 bulan. Masa menyusui saja cuman 2 tahun. Berarti pertanyaan, berapa minimal usia kandungan kalau lahir janin bisa hidup? 30 bulan dikurang 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 30 kurang 24 berapa? Berarti minimal bayi lahir 6 bulan baru bisa hidup. Benar, subhanallah. Ini 15 abad yang lalu nih. Dunia kedokteran belum nyampe. Al-Quran udah ngejelasin. Ini disebut dengan isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak. Al-Quran itu isyarat ilmiah banyak. Cuman karena kita kagak ngerti ilmu kedokteran, kagak tahu gitu. Jadi kalau pengen paham Quran, ya selain nahu sorot balago ya biologi, fisika mesti nyambung itu. Kayak misalkan nih, ketika kita dengar ayat awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya? Ini surah Al-Anbiya ayat 30. Surah apa? Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Abad 20 baru sadar. Tahun 1925 di Amerika, California lagi neropong bintang, diperhatiin, langit ternyata lambat laun meninggalkan kita dengan kecepatan yang luar biasa. Terus ternyata alam ini dinamis, tidak statis. Sebagaimana dikatakan Albert Einstein,
Albert Einstein kan bilang alam ini statis katanya. Lah, salah tuh teorinya, dinamis. Ini langit terus, andaikan ini bumi, ini langit semakin lama semakin menjauh dari bumi. Kemudian para ilmuwan berpikir kembali ke titik nol. Kalau semakin lama semakin jauh, berarti kalau dikembalikan ke titik nol, berarti langit dan bumi dahulu pernah bersatu. Muncul teori apa? Big Bang. Big Bang itu dentuman dahsyat yang mengawali terjadinya alam semesta. Masya Allah. Timbul teori lagi, the expanding universe, berekspansinya alam semesta. Masya Allah, di Al-Quran ada banyak, luar biasa, subhanallah. Udah deh, suruh anak kita belajar yang rajin deh pokoknya. Ya, selain belajar umum, ini jangan tinggalin ini Al-Quran, tafsir. Jangan pakai terjemah, tafsir. Kok pakai terjemah? Udah habis, udah nggak paham kita. Ya, nih hadirin sekalian. Jadi demikian 6 bulan. Nah, makanya dihitung usia perkawinan tidak boleh kurang dari 6 bulan. Misalnya nih, 2 bulan kandungan, hamil di luar nikah. Setelah zina, akhirnya setelah 2 bulan baru nikah. Lahir di bulan ke-9. Pertanyaan, usia pernikahan berapa bulan jadi? Usia pernikahan berarti sudah 7. Ini anak sah, dinasabkan, disambungkan garis keturunannya kepada orang yang menikahi. Kalau misalkan yang menikahi itu Ustadz bukan yang menzinahi, tetap boleh bernasab kepada orang yang menikahi. Itu sperma yang sebelumnya, bahasa Muallim Syafi'i Hadani, saya nggak menambahkan bahasa beliau, udah diacak-acak. Kalau Muallim Syafi'i bilang udah diacak-acak. Sperma sebelumnya tuh udah diacak-acak katanya. udah habis tuh dengan sperma yang baru gitu ya. Udah diacak-acak bahasanya. Nah, jadi sekarang kalau dinikahinya 4 bulan kandungan, lahir di bulan ke-9, berapa bulan? Ya Allah, nggak jadi. Udah nggak bisa bernasab kepada yang menikahi ibunya. Ini hadirin, ya. Sekarang kejadian di masyarakat kita. Ya gimana Ustadz? Begini kita ajarin. Ente pergi ke Bandung, yang jauh ente. Alasan taukil kepada penghulu. Ya, walinya itu diwakilkan, taukil, memberi hak perwalian kepada penghulu. Ntar penghulu, sebenarnya sih bohongan, taukilnya bohongan. Sebenarnya emang hak si penghulu. Kan as-sultan waliyyu man la waliyalahu. Ya, pemerintah itu walinya orang yang tidak punya wali. Itu Nabi bersabda, itu hadis ya, sahih. As-sultan waliyyu man la waliyalahu. Demikian. Jadi nggak boleh itu nyambungin nasab padanya ya. Jadi tuh kalau kita lihat dahsyat. Ini sekarang generasi kita ini digoncang. Nih para ustadz ya, generasi kita digoncang. Udah, yang medsos kan kita nggak bisa selalu lihat nih anak lagi nonton apaan, kita nggak bisa lihat. Makanya kalau anak udah pada main rebana baca maulid, insya Allah selamat deh. Ya, dia ikut majlis zikir, apalagi majlis taklim, dia pokoknya sibukkan anak turunan kita dengan yang baik, insya Allah terhindar dari yang buruk. Nah, kalau dia sibuk dengan yang baik, tentu terhindar dari sesuatu yang buruk. Demikian. Mohon maaf, kita lanjutkan. Mana tadi dia? Oh na'am, wal ima ya. Wal ima'u, ima tuh amat. Jamaknya ima, budak artinya. Budak perempuan. Fa'iddatuhunna Qur'ani. Qur'ani itu tasniyah, musanna. Dual. Ya, tasniyah.
qar'un. Qar'un tasniahnya Qur'ani. Ya. Baitun, baitani. Jadi 2 kali suci. Qur'ani bisunnah. Berdasarkan sunnah. Wala yahilu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Ya, apa-apa yang Allah menciptakan dalam rahim mereka tidak halal. Artinya sebab yang tahu ini ada janin atau lagi haid atau tidak haid kan bukan kita yang bersangkutan, si istri, si perempuan. Yang tahu kan dia yang perempuan, kan dia ngalami lagi haid atau lagi janin. Tapi enggak begitu juga. Misalkan dia ngebohong, tapi kalau dilihat perutnya gendut dikit, ke dokter yang begini nih, periksa nih. Misalkan ya, enggak, periksa dulu. Jangan-jangan ada isinya nih. Begitu ya. Jadi kalau memang, nah ini kan udah ketetapan Allah. Kalau dia berdusta, berarti dia mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ya. Jadi tidak halal, haram maknanya. Nggak boleh, ya. Wala yahilu, tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Minal waladi awil haidhi, ya, berupa anak ataupun haid, janin ya. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka benar-benar, sebab ada nun taukid, nah, ketemu tuh nun ya, ditasydidkan jadinya. Ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah ya. Jika mereka benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan bu'ulatuhunna azwajuhunna. Suami-suami mereka, suami-suami dari para istri-istri tersebut, kok udah ditalak masih disebut suami, Ustaz? Jawabannya, ya sebab kan masih ada ikatan dalam bentuk kewajiban. Si istri wajib menahan diri dalam iddah untuk tidak melakukan pernikahan. Si suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada si istri yang masih dalam masa iddah. Walaupun udah ditalak tapi masih ada ikatan. Maka disebut wa bu'ulatuhunna, ya, azwajuhunna. Dan suami-suami mereka itu ahakku biraddihinna, lebih berhak untuk merujuk mereka. Bimuraja'atihinna, dengan merujuk mereka, walau abaina. Nah, nunnya disebut nun niswah, dari aba, ya'ba. Kan ada hadis, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Aba ini fi'il madi, kecuali yang ogah gitu. Enggan, ogah, aba, ya. Walau abaina. Nah, nunnya ini fa'il ya, nun niswah ya. Walau abaina. Meskipun si istri enggak mau, tetap boleh. Ya. Tapi nanti ada disebut ya di belakang nih. Fi dzalika, pada yang demikian itu, dzalik apa ini? Ismu isyarah kemana? Ai fi zamanit tarabbus, pada masa tunggu, pada masa iddah. In aradu islaha, jika mereka ingin melakukan perbaikan, islah bainahuma, di antara keduanya. La diraral mar'ah, la dirar, ya, bainahuma la diraril mar'ati, bukan untuk memberi mudarat kepada kaum perempuan. Mohon maaf hadirin, kadang-kadang ada seorang lelaki zalim, ada suami zalim. Saya bilang zalim begini, kalau emang mau melepas, lepaslah. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Ini ada kejadian, dicerai kagak, dinafkahi kagak. Kalau digantung.
Kalau memang nggak mampu menafkahi, beda soal. Ini mampu, dia punya harta untuk memberikan nafkah, nggak dinafkahi, tapi nggak dicerai, kan kesian. Anak kagak ditengokin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak mantu yang soleh-soleh deh. Berarti kalau anak mantu yang soleh, anak kita juga mesti soleh. Hadirin ya. Jadi ya Allah. Nah, di sini la dararil mar'ah wa huwa tahridun ala qasdihi. Ini ya merupakan suatu tahrid. Ya. Tahrid, anjuran, ya, memotivasi atas niatnya. La syarta li jawazil raj'ah, bukan syarat bagi bolehnya rujuk. Wa hadza fi talaqi raj'i, ini untuk talak raj'i. Sekali lagi, untuk talak raj'i yang bisa balik. Kalau balik gimana sih, Sat? Gampang baliknya, ya. Saya kembalikan kamu kepada saya, begitu. Kalau bahasa mu'alim bukan begitu. Neng, abang balik. Begitu. Ya. Tapi kalau di kitab-kitab, saya kembalikan kamu kepada saya. Nah, gitu ya. Rujuk begitu. Talak itu nggak perlu saksi ya, nggak perlu. Talak perlu saksi, makanya repot kan. Harus betul-betul dalam kejujuran. Syiah pakai mesti ada saksi 2 orang. Kalau Syiah emang beda udah. Kita Ahlus Sunnah nggak pakai saksi, jatuh talak. Jadi jangan sampai itu kalimat ya jangan sampai terucap. Kemudian ya wa hadza fi talaq raj'i wa ahqqu, ya, dan yang lebih hak lagi, la tafdila fihi, tidak ada kelebihan padanya, idla haqqa li ghairihim fi nikahihinna fil iddah, karena tidak ada hak bagi selain mereka para suami tadi untuk menikahi istri yang masih berada dalam iddah. Kan masih dalam iddahnya, berarti masih punya daripada si suami yang lalu, dia mau balik apa enggak begitu. Kecuali kalau iddahnya udah habis, walaupun talak raj'i, kalau iddahnya udah habis baru boleh menikah, karena udah habis masa iddah, demikian ya. Kemudian walahunna, dan bagi mereka di sini ya perempuan, para istri, ya, para istri ini kalau udah pakai lam ini beda maknanya dengan ala. Kalau lam itu berarti maknanya hak, ala berarti kewajiban. Ala berarti kewajiban. Lahu, alaihi, kan beda tuh maknanya. Ya. Ada juga la sama ala bisa arti dosa sama pahala. Laha ma kasabat, apa artinya? Pahala. Wa alaiha maktasabat, dosa. Pakainya ala. Tuh, beda huruf udah beda arti. Tinggal dilihat ya siakul kalamnya seperti apa. Kesimpulannya wajib baca tafsir. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kesimpulannya nah bukan terjemahan. Ya, walahunna 'alal azwaj, ya. Jadi para istri mempunyai hak atas suami mithlul ladzi lahum 'alaihinna. Ingat, misal ini bukan sama maknanya. Seimbang. Bukan sama, seimbang. Seimbang. Karena apa? Karena kan tugas kita istri beda. Tugas kita istri beda. Ya. Kita tugas ya menafkahi. Tapi ketika istri pengen bekerja ya boleh. Walaupun bukan tugas dia. Boleh, istri kerja ya boleh. Terus saat ada suami dinafkahi istri, ya nggak kenapa, enak. Kalau bahasanya begitu. Tapi secara hukum bukan kewajiban istri, begitu. Secara hukum bukan kewajiban istri. Ya, bukan kewajiban istri secara hukum. Ya, kayak seperti Nabi SAW
yang pekerjaan rumah kan istri. Nabi banyak riwayat. Nabi pakaian robek jahit sendiri. Kalau ada kesempatan beliau yang jahit. Nyapu. Nabi nyapu. Subhanallah. Ya. Memerah susu kambing. Susu kambing nih. Untuk minum keluarga. Itu kan urusannya. Nabi kan banyak urusan, nggak ada bicara banyak urusan kalau emang lagi luang. Mentang-mentang istri robatul bait, udah. Kopi, bikinin. Bolak-balik ke rapi-rapi tuh gitu. Nggak gitu juga, ya. Nah, jadi harus ada apa ya? Betul-betul keseimbangan. Ya. Jadi kalau kita main, teka-tekaan. Egois gitu, nggak mau gitu. Oh, urusan kamu itu, gitu. Anak juga, ya mau kenapa kita ngempu anak ya bagus lah orang lagi ya. Nah ini, jadi seimbang, maknanya ini seimbang ya, hak dan kewajiban. Mithlul ladzi lahum alaihinna. Jadi maknanya para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Orang laki, para suami, ya. Minal hukuk dari hak-hak ya, bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, yang baik syar'an secara syar'i. Min husnil ishrah dari baiknya pergaulan, wa tarkid dirar dan meninggalkan kemudaratan, memberi mudarat, la darara wala dirar. Enggak boleh tuh, ya. Jangan sampai dosa. Dosanya dosa sama keluarga lagi, ya Allah lebih besar lagi ya. Wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Walirijali alaihinna darajah dan ya para suami akan tetapi para suami mempunyai satu derajat tingkatan alaihinna atas para istri darajatun. Fadilatun keutamaan fil haq pada yang hak. Min wujubi ta'atihinna. Misalnya keharusan ditaati. Taat ya. Wajibnya taat si istri kepada suami. Lima saquhu minal mahri. Ya, sebagai bandingan mereka telah menyerahkan daripada mahar dan juga infak. Ya. Ada ketaatan, jadi timbal balik semuanya itu dengan baik. Nah, jadi wallahu azizun fi mulkihi hakimun fima dabbarahu li khalqihi. Dan Allah Maha perkasa pada kerajaannya, kekuasaannya. Maha bijaksana pada apa yang Allah tetapkan, yang Allah atur bagi makhluknya. Nah, ini kalau kita udah pakai Al-Qur'an, rumah tangga jadi rumah tangga Qur'ani, insya Allah dunia akhirat. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang beriman dan anak-anak turunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka.